Film ini menceritakan seorang supir ambulan yang mendirikan Ambulan Wish Foundation. Bisa dibilang dia akan mengabulkan permintaan pasien sebelum meninggal dunia. Suatu pagi, seorang yang bernama Seok-jun, kita sebut saja Jun, dia terlihat mengejar seseorang yang baru keluar dari penjara. Ia bernama Yun, tetapi mereka salah sasaran karena target bertukar baju dengan seseorang dan kabur menggunakan taksi. Di dalam mobil, Yun ditelepon oleh Jun. Ia diancam ketika nantinya mereka bertemu, Yun akan dihabisi. Scene berpindah ke dokter hewan yang didatangi Yun. Ia mengambil anjing dan tas miliknya yang ia titipkan sebelum masuk penjara. Yun memberi upah dokter hewan yang sudah merawat anjingnya, lalu ia bergegas pergi. Malam itu, Yun dan anjingnya menginap di hotel untuk beberapa hari karena ia tidak memiliki rumah. Di suatu rumah perawatan, ada seorang sukarelawan bernama Pak Kang. Ia senang membantu seseorang, khususnya membantu seseorang mengabulkan keinginan terakhir sebelum ia meninggal dunia. Suatu hari di rumah perawatan, Pak Kang memandikan salah satu pasien yang bernama Pak Yun. Pak Yun mengatakan ia ingin melihat salju di musim panas karena itu keinginan terakhirnya sebelum meninggal. Lalu permintaan itu dikabulkan oleh sukarelawan, walaupun itu salju buatan dari busa sabun. Keesokan harinya, Yun terlihat di halte bus. Ia bersama anjingnya berencana akan pergi melihat laut. Siang itu, Pak Kang bersama Pak Yun di taman rumah perawatan. Pak Yun memberikan arlojinya kepada Pak Kang karena ia merasa waktunya sudah berakhir. Sedangkan Yun membeli mobil untuk kendaraannya. Tetapi penjual mobil menelpon Jun jika ada orang yang ingin membeli mobil seperti yang ia cari. Kembali lagi di rumah perawatan, Pak Kang membawa Pak Yun mengendarai ambulan menuju Laut Timur untuk memenuhi keinginan terakhirnya, yaitu meninggal dunia di makam istrinya. Tapi tiba-tiba banyak kendaraan berhenti mendadak karena di depan ada Yun yang menabrak proyek karena ia terburu-buru yang dikejar oleh Jun. Seketika Pak Kang keluar ambulan dan menghampiri Yun. Ia diseret oleh Pak Kang untuk menggantikannya mengemudi karena kakinya terbentur. Yun setuju, sekaligus ia ingin melarikan diri dari kejaran Jun. Mereka tiba di Laut Timur di pemakaman istri Pak Yun, dan di situ juga Pak Yun menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan itu, Pak Kang telah mengabulkan permintaan terakhir Pak Yun sebelum dirinya meninggal. Di tempat lain, Yun di tepi pantai bersama anjingnya. Ia merasa hidupnya sia-sia karena tidak memiliki siapa-siapa. Tapi tiba-tiba Pak Kang datang dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Saat Pak Kang melaporkan kejadian siang tadi, tanpa disengaja, ia melihat belakang leher Yun ada bekas setrika yang mirip dengan anaknya. Selang beberapa waktu, hasil sidang Yun keluar. Ia mendapat hukuman denda $5.000. Jika tidak membayar denda, ia harus melakukan pelayanan masyarakat. Yun kembali ke tempat menginapnya. Saat itu ia melihat Jun di sana. Ia berencana melarikan diri, tapi ia teringat tas dan anjingnya yang berada di dalam kamar. Untuk mengambil tas dan anjingnya, Yun bertukar baju dengan pelayan. Saat itu, Yun panik mengenakan baju pelayan untuk menuju kamar untuk mengambil tas dan anjingnya. Setelah kabur dari Jun, saat Yun dan anjingnya berada di dalam mobil,
Ia mendapatkan pesan jika ia harus melakukan pelayanan masyarakat di rumah perawatan. Dan ternyata tempat itu adalah tempat Pak Kang menjadi sukarelawan. Keesokan harinya, Pak Kang dan sukarelawan lainnya menunggu kedatangan Yun di rumah perawatan. Tetapi, Yun datang terlambat hingga Pak Kang dan lainnya harus menunggu lama kedatangannya. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di episode kedua series ini. Semoga mimpimu masih indah. Ingat aku yang selalu ada dan yang akan menemani waktu sebelum tidurmu.